Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Junaidi, unit kerja SMP Negeri 1 Cikidang sebagai mahasiswa PPG Daljab gelombang 3 LPTK Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023. Akan menyajikan video pembelajaran dengan materi membuat tanggapan berupa kritik atau pujian terhadap suatu hal yang dilihat, didengar, dan dibaca dengan santun menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan Ananda Fitri. Duduk siap. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati. Mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Kalau hadir semua berarti kalian pada sehat semuanya, dan jangan lupa di balik sehatnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang menelaah atau menganalisis dari teks tanggapan. Nah, di mana kalau menganalisis teks tanggapan, maka kita harus mengamati apa yang akan kita amati. Nah, di situ dianalisis berdasarkan strukturnya. Tanggapan itu ada berapa? Tiga. Ada konteks, terus baik, pelajaran hari ini yaitu kita akan belajar membuat tanggapan dengan santun. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, manfaat membuat tanggapan dengan santun itu yang pertama adalah dengan membuat tanggapan dapat menyampaikan pandangan, pemikiran atau pemahaman terkait suatu hal. Yaitu kompetensi dasarnya 4.3. Indikatornya apa? Indikatornya membuat tanggapan Berupa kritik atau pujian terhadap suatu hal yang dibaca dengan santun. Jadi tujuannya ini ya, sebelumnya tujuannya dulu. Siswa mampu membuat tanggapan berupa kritik atau pujian terhadap suatu hal yang dilihat, didengar, dan dibaca dengan santun. Ini ya. Apakah kalian pernah membuat tanggapan berupa kritik, pujian terhadap suatu hal yang dilihat, didengar, ataupun dibaca dengan santun? Oh, novel itu bagus. Terus lukisannya sangat unik. Nah, itulah yang disebut dengan tanggapan. Namun di sini kita akan belajar bagaimana sih sebetulnya memberi tanggapan yang santun itu. Baik, agar lebih jauh lagi memahami tentang teks tanggapan, silakan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menulis teks tanggapan. Anak-anak ingat sejak handphone, penilaian dampak positif dan negatif handphone bagi remaja. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi sekilas tentang video bagaimana sih cara merancang ketika ingin membuat teks tanggapan. Nah, jadi pertama kita harus buat rancangan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jelas ya? Jelas. Jadi
ketika ingin membuat teks tanggapan, pertama kita harus bikin rancangan terlebih dahulu. Tadi pertama temanya apa? Kedua, tentukan konteksnya. Ketiga, deskripsinya. Di sini kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 di sini. Ya, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ya, ada 4 kelompok. Ini 1, kelompok 2, iya, kelompok 3, terakhir kelompok 4. Baik, kalau sudah perhatikan, silakan diisi dulu mengenai identitas kelompoknya. Kelompok berapa? Ya, kelompok 1, misalkan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anggotanya siapa? Sudah? Sudah ditulis? Namanya ditulis. Udah ya? Nah, perhatikan petunjuknya. Di situ perhatikan petunjuknya. Nah, kompetensi dasarnya sudah jelas tadi 4.3. Ada beberapa gambar. Ada 4 gambar di situ dilihat. Ada tidak? Ada. Amati gambar dengan teliti. Nah, di situ gambarnya. Jadi amati gambar tersebut dengan teliti. Kemudian buatlah tanggapan terhadap gambar yang diamati dengan tepat. Mau yang mana? Itu ya. Oke. Nanti kalau presentasi jangan lupa disebutkan. Nanti kalau presentasi sebutkan. Salah satu saja yang dibaca, jadi supaya waktunya nanti semua kebagian, gitu ya. Dibaca dulu di sini, langsung dibaca teksnya saja. Anda memiliki kemampuan kepemimpinan yang menginspirasi. Saya senang dapat bekerja sama. Silakan ditempelkan. Oke. Berikutnya. Ini pekerjaan Anda telah baik, namun ada beberapa area yang perlu diperhatikan. Apa yang ada dalam teks tadi yang telah kalian foto, di situ dicocokkan dengan jenis tanggapannya. Ada pujian, ada kritik. Oke. Baik, sebelum kita presentasi, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Ada tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Coba kita coba ya. Tepuk siang. Lah mana coba, ayo. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Oke. Ternyata satu ya. Dari mulai kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Jangan lupa temanya ya, disebutkan temanya, tema yang kalian ambil itu apa. Nah, di situ ada 4 media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jajang Junaidi selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang memberi tanggapan dengan santun. Untuk aplikasi yang kami tanggapi adalah Instagram. Untuk konteks, Instagram adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto dan video
dengan kebijakan. Instagram ini menjadi salah satu media sosial. Apa sih Instagram itu? Ada yang tahu? Sering disingkat oleh para kaum remaja itu disingkatnya apa? IG. Nah, IG itu adalah salah satu media sosial. Jadi tadi sudah dijelaskan sejarahnya bahwa Instagram itu pada tahun berapa? 2010. Jadi mulai ada Instagram itu pada tahun 2010. Mungkin di antara apa lagi? Ya. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Instagram dengan baik dan benar? Bagaimana cara menggunakan Instagram dengan baik dan benar? Nah, jadi penggunaan yang baik itu Instagram itu harus bagaimana? Baiklah, tidak di-post. Tidak di-post. Kalau kontennya berbau apa? Berbau negatif, berarti tidak boleh ditonton. Nah, itu cara menggunakan Instagram yang baik. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih presentasinya. Silakan ditutup. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang bertanya namanya? Aisyah. Aisyah. Oke. Gak apa-apa ya, silakan bertanya saja misalkan tentang tadi bertanya tentang Instagram, bagaimana menggunakan Instagram yang baik itu. Nah, tadi sudah sekilas sudah dijawab. Kita jangan melihat tayangan-tayangan yang negatif, jadi yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Gak apa-apa ya. Mau menambahkan, jadi bukan bertanya saja ya menanggapi itu. Yang sudah kami buat dengan tema aplikasi Twitter. Untuk konteks, Twitter merupakan media sosial yang penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Twitter memiliki batasan panjang 280 karakter dan dapat mencakup teks, gambar, atau pautan. Deskripsinya, Twitter didirikan pada Maret 2006 oleh James Dorsey dan Winston dan Evan Williams. Twitter banyak digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk berbagai pikiran, informasi, berita, meme, dan interaksi sosial. Penggunaan dapat menyertakan tagar atau hashtag dalam tweet mereka untuk memperluas jangkauan dan membuat kontennya lebih mudah dicari oleh pengguna lain. Penilaiannya, Twitter memudahkan para remaja untuk berkomunikasi dan terhubung dengan teman-teman mereka, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Ini dapat meningkatkan keterlibatan sosial dan memperluas lingkaran pertemanan. Penggunaan Twitter yang berlebihan dapat menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lain, seperti belajar atau berolahraga. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja akademis dan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah agar penggunaan Twitter tidak berdampak negatif dari mengikuti akun yang mengikuti kontroversi atau menyebarkan berita palsu. Kita manfaatkan akun Twitter dengan bijak. Oke, ada yang mau menambahkan atas presentasinya? Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 3. Jadi menanggapi itu sekali lagi ya, bukan berarti bertanya, tetapi boleh menambahkan. Barangkali ada pengetahuan yang lebih bagus lagi, silakan dikembangkan. Silakan kelompok 3.
Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja sama kami tentang TikTok. Konteksnya, TikTok adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video pendek. TikTok sangat populer di kalangan pengguna muda dan telah menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di seluruh dunia. Definisinya, aplikasi TikTok pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok. Baik, fitur utama dari TikTok adalah kemampuan untuk merekam dan mengedit video pendek dalam durasi 15 detik. Dengan akses untuk menggabungkan klik, menambahkan musik, efek khusus, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Riwayatnya, TikTok menyediakan platform di mana mereka dapat mengekspresikan kreativitas mereka melalui pembuatan video pendek, karya, dan konten kreatif lainnya. Penggunaan serta dengan TikTok dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi waktu yang seharusnya dihabiskan untuk kegiatan produktif atau belajar. Sarannya adalah penunjuk pendidikan bahwa penggunaan TikTok oleh seorang remaja dijawab oleh orang tua. Pendidikan tentang penggunaan yang aman dan bertanggung jawab di dunia maya juga penting untuk dibantu remaja mengelola pengalaman mereka dengan baik. Silakan, ada yang mau menanggapi tentang TikTok? Ada? Ayah, silakan. Bagaimana cara menggunakan TikTok yang baik dan benar? Bagaimana cara menggunakan TikTok yang baik dan benar itu supaya tidak berdampak negatif, berarti ya? Dengan diawasinya oleh Ya, dengan diawasinya salah satunya oleh orang tua. Yang lain? Konten apa yang bagus untuk diposting di TikTok dan apa yang ditonton untuk semua kalangan. Nah, konten apa sih yang bagus untuk ditampilkan di TikTok supaya apa? Nah, supaya tidak menimbulkan dampak negatif. Konten apa kira-kira? Misalnya konten apa contohnya? Contohnya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai aplikasi YouTube dengan tema manfaat dan risiko penggunaan YouTube. Struktur teks tanggapannya adalah konteks. YouTube adalah sebuah platform berbagi video daring yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video, yaitu menjadi sangat populer dan berkembang pesat, menjadi salah satu situs web terbesar di dunia. Deskripsi, YouTube didirikan pada tahun 2005 oleh 3 mantan karyawan PayPal, Stitcher, dampak buruk pada perkembangan. Sarannya, pembatasan waktu dan pengawasan orang tua dapat membantu mengelola resiko dan memaksimalkan manfaat dari penggunaan itu. Sudah? Oke. Tadi tema yang diambil adalah tentang YouTube, ya, tentang YouTube. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ya, silahkan. Apakah di YouTube-nya selalu tentang konten video saja? Iya. Apakah di YouTube itu tentang konten video saja? Atau bisa konten-konten lain? Ada yang mau jawab? Bisa? Contohnya? Ya. Tidak selalu video, jadi bisa sebuah teks ya, atau gambar, bisa memunculkan sebuah gambar. Oke, tidak selamanya harus video di dalam itu dulu ya. Terima kasih tanggapannya Yesi ya. Kemudian yang lain, barangkali dari kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Ya, sok enggak. Ada tuh? Enggak ada. Kan YouTube itu salah satu media sosial yang
sekarang itu lagi rame-ramenya apa sih gunanya subtract itu? Dalam hitung ada subtract ya. Apa gunanya? Untuk menambah followers. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa hasil presentasi tadi, kalian sudah luar biasa, sudah bisa membuat sebuah tanggapan. Jadi membuat tanggapan itu intinya tadi apa? Harus menyusun. Ayo, tadi menyusun apa? Rancangan. Jadi harus disusun dulu rancangannya, temanya apa, kemudian konteksnya. Konteks itu apa tadi? Identitas. Di dalamnya bisa latar belakangnya apa yang mau diceritakan atau mau yang ditanggapinya. Terus deskripsi. Deskripsi bisa membentuk sejarah. Kemudian penilaian. Penilaian itu bisa penilaian yang berbentuk kritik ataupun puji. Dan jangan lupa di akhir diberikan saran. Oke, jadi itu ya cara membuat sebuah tanggapan. Jadi dirancang dulu agar bisa memberikan sebuah tanggapan. Oke, dari sini apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Bagian mana yang sangat menyenangkan? Presentasi, tanya jawab. Terus tahu juga cara membuat tanggapan. Jadi itu tadi cara membuat tanggapan seperti itu ya. Jadi harus dirancang dulu, baru kita buat ke dalam bentuk tanggapan. Jadi memang pelajarannya sangat menyenangkan karena tadi ketika speaking juga masih pada fokus, masih pada semangat. Nah, baik, yang perlu diketahui bahwa tadi sudah disampaikan juga ketika yang membuat tanggapan itu yang harus diperhatikan yaitu membuat rancangannya terlebih dahulu. Itu ya. Oke. Nah, sesudah ini agar lebih memahami tentang teks tanggapan, Bapak akan bagikan lembar evaluasi. Jadi kalau kesimpulannya barusan sudah ya. Kesimpulannya kalau membuat teks tanggapan itu harus membuat rancangan terlebih dahulu. Silakan di sini lembar evaluasinya diisi sebagai tanda kalian untuk memahami apa yang telah dipelajari hari ini. Hasil tanggapannya silahkan dikumpulkan ke depan ya. Soal ya. Dibaca, diamati. Kalaupun sudah selesai, silahkan diperiksa kembali agar jawabannya betul-betul yakin. Dibaca terlebih dahulu. Lebih benar. Jadi pemahaman kalian berarti sudah luar biasa. Nomor 1 tadi bagian tengah dari yang mengandung info alasan, menyokong pernyataan serta menolak pernyataan. Reaksi
kasih setelah melihat, mendengar, atau merasa sesuatu adalah pengertian dari tanggapan. Itu ya. Kalau memberikan usulan, itu masuknya kemana? Ke saran. Oke. Terus kalau misalkan nih contoh, Hilman malas belajar, ia pun jadi tidak bisa mengerjakan soal ujiannya. Nah, kira-kira tanggapannya bagaimana sih? Sebaiknya Hilman tidak malas belajar supaya dapat mengerjakan soal ujian. Nah, itu ya. Jadi ternyata semuanya sudah hampir betul. Terima kasih, berarti kalian sudah paham. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, karena ini adalah pembelajaran terakhir tentang tanggapan, berarti kita ke materi yang baru, yaitu mengenai cerita inspirasi. Oke ya, itu ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya adalah tentang cerita inspiratif. Mungkin dari Bapak tidak banyak yang akan disampaikan. Silahkan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Terima kasih.